Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, kaji kita hari Selasa subuh yang lalu, yang keringkasannya adalah antara lain, pertama, bagi orang yang tidak sempat, ada uzur, tapi bukan alasan-alasannya itu tidak tercari, untuk salat sunat fajar. Kok tertidurlah, kok sakit perut sehingga tidak sempat salat sunat fajar, dibolehkan baginya mengqadha, menunaikan salat sunat fajar itu setelah salat subuh, atau yang lebih baik setelah matahari terbit. Itu menunjukkan betapa pentingnya salat sunat fajar. Itu salat sunat yang dilakukan sebelum salat subuh. Yang kedua, di antara salat-salat sunat rawatib, itu salat sunat yang mengiringi salat-salat fardu. Ada yang sebelum salat fardu, ada yang setelah salat fardu. Yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat sunat fajar. Beliau melakukan salat sunat itu baik ketika mukim, tidak kama-kama, ataupun ketika safar, ketika keluar. Selalu beliau salat sunat fajar. Sementara salat-salat rawatib yang lain, ketika beliau keluar atau bersafar, tidak beliau kerjakan. Yang ketiga, bahwa di waktu pagi, ketika matahari terbit atau muncul, yang disebut dengan syuruq, itulah waktu berakhirnya salat subuh. Matahari terbit di timur, namanya syuruq. Lalu setelah matahari meninggi, kira-kira setombak, kalau bahasanya sepenggalah, ataulah naik sejangka, itulah waktu isyraq. Waktu di mana disunnahkan bagi orang-orang yang ingin salat sunat. Populer dengan nama salat sunat isyraq atau suruq. Dinilai ganjaran pahalanya sama dengan umrah. Yakni siapa yang duduk di masjid setelah salat subuh, menunggu waktu terbitnya matahari, dan setelah matahari meninggi, kira-kira setombak biqadri rumhid, atau 15 menit sampai 20 menit setelah matahari terbit, maka masuklah namanya isyraq. Matahari telah meninggi di timur. Salat sunat 2 rakaat bernama salat sunat isyraq, sering juga disebut orang dengan salat sunat syuruq, yang pahala ganjarannya dinilai sama dengan umrah. Itu berlaku bagi orang-orang yang di masjid, salat berjamaah ke masjid, duduk di masjid model kini, apakah duduk cakup itu mengaji, baca Quran, berdoa, berzikir, bersalawat, istighfar sampai matahari tinggi. Kira-kira itu kesimpulan kajian petang. Maka pagi kini kita sambung. Kita lanjutkan kaji kita. Kita awali dengan membacakan sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Tercatat sebagai hadis sahih. Hadis nomor 720. Bunyinya begini.
dari Abu Dzar Al-Ghifari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Bagi tiap-tiap ruas yang ada di tubuh anak Adam harus dikeluarkan sedekahnya setiap pagi. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih yang diucapkan dinilai satu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Dan setiap tasbih tahmid yang diucapkan, yaitu alhamdulillah, satu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap ucapan tahlil, yaitu la ilaha illallah, sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap ucapan takbir satu sedekah. Wa amrum bil ma'ruf, menyuruh orang untuk mengerjakan yang baik, sedekah. Wa nahyun anil munkar, sedekah. Melarang, mencegah orang untuk berbuat kemungkaran, sedekah. Wa yujzi'u min dzalika, dan telah cukup memadai, bisa disetarakan dengan 2 rakaat yarka'uhuma minad duha, dengan 2 rakaat yang dikerjakan untuk salat duha. Dari hadis itu ditambah dengan hadis-hadis yang lain. Lalu penjelasan ulamanya ringkasnya begini. Di tubuh kita ada sebanyak 360 ruas tulang-tulang. Sulama, mula-mulanya jari-jari, ruas jari. Kemudian menjadi semua ruas-ruas tubuh kita ada 360. Kata Nabi, 360 itu setiap pagi harus kita bersedekah sebagai tanda syukur, di mana ruas-ruas kita, tulang-tulang kita kembali bergerak setiap pagi. Satu saya tidak bisa bergerak, mereka 8 yang itu tidak bisa gerak. Kau ruas, anda bisa mengambil sendok ini besar, cik saja. Apalagi matu penjahit, cia bawang, sopi yang susah nak mengarik. Itu baru satu ruas. Ada 360 ruas di tubuh kita. Sebagai tanda syukur setiap pagi sebenarnya harus kita sedekah. Kanonnya pulih, segar balik. Kalau pagi jaga lalok kan kita baca tu. Afani fi jasadi. Alhamdulillahilladzi, segala puji untuk Allah yang telah memberikan kesehatan, keselamatan atas jasadku. Paling tidak ngari. Syukur kepada Allah. Sedekahlah. Kalau kita sedekah misalnya atas setiap ruih tulang itu taruh 1,000 kali 360. Kali 3 juta lebih sehari. Lalu sahabat-sahabat berkata, Ayyuna, siapa yang bisa, siapa yang taruh bersedekah dan taruh kami satu hari segitu Rasulullah. Karena tidak semua kami mempunyai kemampuan. Tidak semua kami punya harta dan segala macam. Nah, kata beliau bahwa tasbih kan sedekah.
Tahmid kan sedekah. Tahlil sedekah. Takbir sedekah. Menyuruh orang lain berbuat baik sedekah. Melarang orang berbuat buruk, ia sedekah. Mencampakkan duri di jalan sedekah. Sedekah banyak sedekah. Karena sedekah itu bukan hanya uang. Kalau orang punya uang, ya sedekahnya uang. Bahkan senyum juga sedekah. Tapi jangan senyum-senyum sekira jauh. Lain lo pengenal orang. Bagi orang punya harta, sedekahnya harta. Bagi orang punya harta, jangan pilihlah sedekah senyum. Cekin namanya kan. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Pagi kini kan menggari. Celah menggari semua. Cik gusti nak menggari, rahang. Nak makan ni. Atau tali ya ke pakai ruai. Kamu sendirilah 10 hari tak bisa menggari. Payah kalau menggari tu. Angkur. Cik. Payah macam tukang urik nak susul. Terkelis buat bala. Payah. Cik. Terbayang tak cik? Alangkah mahalnya kesihatan. Baru orang tahu nikmat sehat itu ketika sakit. Dan kesihatan itu suatu mahkota yang berada di atas kepala orang yang sehat, yang hanya diketahui oleh orang yang sakit. Orang sehat kadang-kadang tak tahu ini punya mahkota yang berharga. Kita nasihat kau bersyukur salah kepada Allah. Bersyukur. Banyaklah baca alhamdulillah. Beribadahlah, dekatkan ke diri kepada Allah. Sebab pitih itu nak berago kalau sakit leh. Jadi setiap pagi kita syukur, sedekah. Anda bisa sedekah dengan uang, itu cukup. Zikirlah. Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir, ala khawqalah. Atau kini ku sedekah namanya ku. Memberikan nasihat-nasihat, mengajak orang kepada Allah, sedekah. Sedekah. Tak bisa aja. Sudah memadai, sudah mencukupi, danlah setara nilai 360 sedekah itu dengan 2 rakaat salat duha. Maka jadilah namanya fadilah salat duha itu bisa mengimbangi, menyetarai sedekah 360 setiap pagi. Sedekah sebagai tanda syukur atas nikmat, afiat dan keselamatan yang Allah berikan ke tubuh kita setiap pagi. Setiap pagi. Jadi bersedekah kadang-kadang macam alhamdulillah tidak terlaki orang juga lalu. Alhamdulillah itu kan tanda syukur dengan lisan. Syukur lisan, alhamdulillah baca. Bisa alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bisa yo alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azna li bidzikri. Segala puji milik Allah, untuk Allah, bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada tubuh jasadku. Pagi hari ini bergerak. Tidak ada yang kurang. Yang telah mengizinkan aku hidup lagi dengan memberikan ruhku. Dan mengizinkan aku untuk berzikir mengingat. Alhamdulillah. Puji kepada Allah. Dan setiap hari kita harus bersedekah. Dan sedekah itu bukan hanya uang. Sedekah dibagi 2. Ada sedekah berbentuk materi, uang, hampir sama dengan infak, cuma sedekah lebih luas daripada infak. Sedekah
lebih luas daripada infak. Atau sedekah yang tidak berbentuk materi, berbentuk hal-hal yang baik yang kita lakukan, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, itu sedekah. Termasuk amal-amal saleh tertentu, sedekah. Makanya kalau bertemu dengan orang, kita wajah kita berseri, sana hati orang lah bersedekah. Sebab dengan itu orang senang, orang suka ketemu dengan kita. Senyum kita, senang orang, sedekah. Berarti kita lah membahagiakan orang. Di lantaran setiap pagi kita tidak bisa bersedekah dengan uang. Adonan 360 yang harus kita sedekahkan di tubuh kita sebagai tanda syukur, maka sudah dapat diimbangi dengan hanya 2 rakaat salat duha. Salat duha itu satu. Anan duha. Duha. Secara bahasa duha itu kan tarang. Matahari lah nampak tarang. Barasih tarang. Maka kapan mulai matahari itulah tarang lah barasih? Lah cerah. Duha namanya. Sampai bekoh tengah hari itu duha aja. Dawa umumnya kan duha ko pagi. Enggak. Yang duha itu sajak mulai matahari tarang. Alam ko tarang. Yaitu ketika matahari lah tinggi naik. Bila tu? Ketika matahari lah naik sapanggalah. Atau satu ombak. Mulai waktu duha. Itu loh makanya ada ulama yang memahami salat sunat syuruk atau salat sunat isyraq itu adalah salat duha. Salat duha yang dikerjakan di awal waktunya. Bagi yang memahami tidak ada salat sunat syuruk, tidak ada salat sunat isyraq, itu hanyalah duha. Sementara ulama lain membedakan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam kajian yang lampau. Salat sunat syuruk atau salat sunat isyraq adalah salat sunat yang dikerjakan di masjid. Berjamaah di masjid salat subuh. Lalu setelah salat subuh tetap di masjid. Apakah zikir kita di masjid? Baca Quran, tilawah, berdoa, istighfar, salawatan, atau mengaji mereka? Duduk sampai matahari keluar, syuruk, lalu meninggi, isyraq sampai setombak sepanggalah. Kira-kira 15 minit lebih kurang setelah matahari terbit, namanya isyraq. Salat sunat 2 rakaat bernamalah salat sunat isyraq. Dikerjakan di musajid. Jadi kecil ulama yang membedakan, bedanya salat isyraq di musajid bagi orang yang berjamaah. Salat subuh tidak keluarnya lah. Mereka kini kuah, saya nak bertahan mereka sampai jam berapa ya? Jam sekian. Sampai jam sekian. 6 sampai. Sampai jam 6 sampai. Menurut kau. Menurut itu kan. Kalau kita yakin dekat itu, nak pelampai, saya isyraq. Percaya salah, nak perlu keluar masjid le mencari mau kuku itu mbak. Di masjid. Bagi orang yang salat ke masjid.
Dengan niat duduk-duduk menunggu waktu isyraq. Diisilah dengan berbagai macam, dengan zikir, dengan doa. Yang terbaik, yang paling baik diisi dengan ta'lim pada waktu. Karena ta'lim itu dihadiri oleh malaikat-malaikat. Bahkan ta'lim itu lebih tinggi nilainya pada salat sunat, menurut fatwa sebagian ulama. Cuma kan tidak semua orang yang memahami. Salat duha di rumah. Salat duha di rumah. Dikerjakan di rumah. Bukan di masjid. Dan bukan sengaja pergi ke masjid untuk salat duha. Kecuali bagi orang yang tidak punya rumah. Nah, itu bagi ulama yang membedakan. Jadi malah kita baca pendapat itu. Ada ulama-ulama kita yang memahami. Seperti kalau tidak salah membaca tulisan dari Syekh Utsaimin. Salah satu ulama besar Arab Saudi yang sudah meninggal. Dan banyak sekali mempunyai murid-murid. Bahkan murid-murid beliau di Indonesia banyak, seperti yang LC Madinah itu sebagian besarnya murid-murid beliau lah, kalau tidak salah. Beliau memahami tidak ada isyraq, yang ada itu salat duha yang di awal waktu. Salat duha yang dikerjakan di awal waktu itu ketika matahari naik. Pendapat beliau kok tidak semua lo setuju, semua sependapat. Dibantah oleh ulama lain mengatakan kalau salat duha di rumah, walaupun boleh di masjid, salat duha tidak perlu langsung ke masjid. Duha itu waktunya sampai sebelum duha. Sementara isyraq di masjid, bagi orang salat berjamaah di masjid. Kalau begitu, dua perbedaan pendapat. Kalau mau memilih, kita cuma bisa memilih. Mesti memilih pendapat yang memahami bahwa beda antara salat isyraq dengan salat duha. Beda. Nah, kini kita kaji duha. Awal waktu duha adalah ketika matahari lah naik satu ombak di waktu isyraq. Awal duha itu. Sampai beko waktu duha itu matahari sebelum tergelincir, sebelum duha, sebelum zawal. Itu waktu duha itu. Waktu terbaik untuk salat duha, ya, waktu terbaik untuk salat duha, bahkan dikatakan namanya dengan salat al-awabin. Awabin adalah orang-orang yang kembali kepada Allah dan ingin kembali kepada Allah, namanya awabin. Salatul awabin, salat orang-orang awabin, salat orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Hina tarmadul fisal, hina ketika tarmad. Anan tarmad ramdo. Ramda itu pasir-pasir atau kerikil-kerikil lah panas oleh sinar matahari. Kalau di wilayah Arab Saudi, karena negara-negara gurun, tanah bisa dikatakan tidak bara, pasir-pasir itu dan kerikil-kerikil, kalau disinari lah matahari lah hangitnya, namanya ramda. Sehingga oleh pasir-pasir lah hangit, al-fisal. Al-fisal fusail, yaitu anak-anak untuk tidak sanggup menggolek-golek. Tidak sanggup menggolek-golek oleh berbaring-baring di panih matahari lah hangit itu. Dia matahari lah kuat, makanya pai kain duaknya untuk berlindung. Kalau kita contoh ke orang wak, gaik-gaik wak, nak umur 80 katih, nak taluk bangai-angai leh. Nenek-nenek wak, kakek-kakek wak,
duduk-duduk di matahari pagi, sangai-sangai, nak taluk leh. So matahari lah mulai panas. Matahari mulai panas dan kerikil-kerikil atau kasiak-kasiak kerana matahari lah hangit. Kalau anak-anak untuk nak taluk leh sangai, itu waktu terbaik untuk salat duha. Kalau diukur jam bila tu, pukul berapa tu? Ya sekitar pukul 9 lah. Rasanya ketika pukul 9 tu matahari lah mulai panas sampai jam 10-an. Itu waktu terbaik. Itulah salat al-awabin. Tilka salatul awabin. Itulah salat orang awabin. Awabin orang yang kembali kepada Allah. Cuman masih berlaku salat duha itu sebelum luar. Masih. Bukan sebelum luar mana? Tidak. Ketika rasanya jam 11, setengah 12. Itu masih waktu duha. Lah ujung-ujung waktu duha, lampian-lampian masuk luar. Sepanjang itu, sajak matahari naik, sampai sebelum luar. Kau duha namanya. Jadi duha itu bukan hanya ketika murai-murai berkicau. Sia saja dan salat minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Di rumah. Atau di kantor. Atau tempat kerja. Atau tidak ada di tempat kerja. Pergi ke musala. Dulu ketika masih di Masjid Raya, banyaknya jamaah-jamaah itu yang di pasar-pasar, ketika waktu jam 9 pergi ke masjid untuk salat duha. Karena di kadang tidak ada tempat sembahyang. Jadi 2 rakaat. 2 rakaat itu mengimbangi sedekah 360. Sedekah yang kita keluarkan untuk syukur kepada Allah setiap hari. Karena ruas-ruas tubuh kita kembali aktif bergerak, tidak kurang seketik jualah. Maka fadilah salat duha itu salah satunya adalah mengimbangi atau dianggap senilai setara dengan 360 sedekah setiap pagi. Minimal rakaatnya 2 rakaat. Lah boleh diansu salat duha itu ketika matahari lah naik. Di awal waktu itu waktu isyraq. Maka kalau orang yang ingin memisah, membedakan, lah selesai beko matahari naik. Kalau di jam siko 6.24, salat suruknya 2 rakaat atau salat isyraq 2 rakaat. Setelah itu dipisah ketik dengan zikir atau doa, langsung setagak balik. Tambah 2 salat duha, sudah memadai. Tidak perlu diantar ke rumah. Kau tiba rumah, lah terkacalo piring, terkacalo sapu. Di kami laki-laki lah lari lo kerajut atau kena, lah langsung salah di musajid sekali. Tapi bagi yang pulang, sudah subuh pulang atau tidak menangga, silakan salat duha pilih. Mau di rumah, mau tempat kerja, mau di mana saja. Waktunya panjang sampai sebelum luar. Paling kurang 2 rakaat. Itu mengenai waktu dan mengenai fadilah. Dalam riwayat lain begini bunyinya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Dinyatakan sebagai hadis hasan oleh para pakar hadis. Sanadnya jayyid. Bunyinya saja membaca. Rasulullah SAW bersabda, Man salla salatas subhi. Siapa yang salat subuh berjamaah, itu fi masjidin jama'atan, salat subuh di masjid atau di musala atau di surau berjamaah, yathbutu fihi hatta yusalli subhata duha. Lalunya tetap berada di masjid, tetap berada di surau atau di musala
hingga hatta yusalli, hingga dia mengerjakan salat subhatat duha, mengerjakan salat duha. Kana ka'ajri hajjin au mu'tamirin tamman hajjatuhu wa umratuhu. Dinilai pahalanya seperti pahala orang yang berhaji atau pahala orang yang berumrah. Tamman, sempurna, persis sama hajinya dan umrahnya. Orang yang betul-betul haji dan umrah mendapat nilai luar biasa. Nah, orang yang salat 2 rakaat di waktu duha akan dikasih nilai sama dengan itu. Kumpulan hadis-hadisnya sahih, bahkan saling mendukung, saling menguatkan. Andaikan hadisnya hasan, dikuatkan hadis lain, jadi hadisnya bisa dipakai. Kata pakar-pakar hadis. Berarti setiap hari kita bisa umrah. Setiap hari kita bisa berhaji, walaupun tak ke Makkah. Cuma jangan gara-gara itu lo nak pergi ke Makkah lah. Kalau nak salah ke Makkah, nak usah umrah. Lalu itu, ya sudah salah. Iko bagi yang tak bisa ke tanah suci, lebih-lebih kini, mendaftar kini 35 tahun lebih lah nunggu. Jadi kalau umur 60 lah, 30 lah lebih ya. Umur 90 lah ke Mekah. Kecuali kalau ada bergeser-geser. Bagi orang yang ke Mekah besok, pulang di Mekah tunggu 10 tahun lah, baru bisa mendaftar. Ini nak bisa mendaftar kini besok tahun 2000-an. Itu antri. Mari ke Mekah ya. Mari ke Mekah, ke Mekah tu haji wajib. Haji rukun Islam. Umrah sekali seumur-umur. Jadi haji dan umrah sekali seumur-umur. Setelah itu tidak wajib lah. Paling-paling orang umrah-umrah ko, orang-orang yang rindu balik ke situ. Kebebasannya lah lapeh, kewajibannya lah lapeh. Tapi nambah umrah habis aku umrah melepas rindu, ingin beribadah di situ. Tapi bagi yang tak sempat, kita tidak ada, atau tidak mungkin payah lah. Nah, dia diberi peluang untuk salat pagi-pagi hari, salat duha. Bahkan fadilah salat duha di satu sisi hampir sama dengan salat isyraq. Sebab salat isyraq pun orang akan dapat nilai umrah. Kalau sebentar ko duha, duduk di musajid, enggak keluar sampai matahari naik atau sampai 6.24. Salat 2 rakaat. Bisa isyraq, bisa duha. Sama dengan haji. Baca hadisnya. Ka'ajri hajin. Seperti pahala ganjaran orang yang berhaji. Au mu'tamirin. Atau seperti ganjaran pahala orang yang umrah. Tamman hajjatuhu wa umratuhu. Di mana haji orang itu sempurna. Itu nilai. Cuma tidak sama yang ke Makkah. Dan gara-gara itu tidak haji lo betul. Itu kan nilai sama. Secara berseluruh, dengan begitu setiap pagi kita bisa umrah. Umrah nak ke Makkah. Umrah nak pakai tawaf. Umrah nak pakai salat di belakang makam Ibrahim. Umrah yang nak pakai minum air Zam-Zam. Umrah yang nak pakai sa'i. Umrah yang nak pakai tahlul. Aduh, salat 2 rakaat. Tak bisa di masjid, duduk-duduk di masjid di rumah. Tapi lah salat duha. Cuma nan nilai sama di masjid, sama yang haji umrah ko, pai salat subuh berjamaah. Tu duduk di masjid, mau berzikir, mau apa saja.
Tunggu matahari keluar, tu pabian naik agak sejangka atau satu ombak, kira-kira 15 minit. 10 minit lah boleh. Maka mau salat isyraq kan namanya atau salat duha kan namanya, nilainya ka'ajri hajjin au mu'tamir. Nilainya sama dengan nilai haji dan mu'tamar. Cuman godaannya baliklah. Baliknya wah nak ingin pulang. Ingin tergagih semua. Kami namaja pagi dan dinas pagi itu ingin capek pulang. Atau bayang aku kerja rumah. Di rumah gua minum kopi setengah tu. Makan goreng. Itu nak menggilo ingin pulang sehingga tak ada tahan duduk di masjid. Tapi kalau ingin di rumah bisa, tapi duha nak syuruk namanya lagi. Ana nilai sama yo haji ko di masjid. Beko kalau tidak duha saya di rumah, maka itu sudah seimbang dengan 360 sedekah. Dalam hadis lain diterangkan bunyinya begini. Ibn Adam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis koordinat oleh hadis hasan. Hadis yang bagus, hadis yang baik. Dan begitu komentar para ulama-ulama lainnya. Bunyinya hadis dari Abu Darda dan Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai beliau berdua, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia telah berfirman ke hadis kursi, Ibn Adam, wahai anak Adam, kita anak cucu Adam, Ibn Adam, irka'li, rukuklah kalian, iaitu salatlah kalian untukku, kerana aku, min awalin nahar, di permulaan siang, awal siang, awalin nahar, di awal siang, itu pagi. Arba'a rakaat, 4 rakaat meang jadilah. Arba'a rakaat, 4 meang, 4 sen. Akfika akhirahu, aku akan mencukupimu di akhir siang. Lalu kita tengoklah syarahan hadis kuah. Kan hadis kuah disyarah oleh ulama-ulama pensyarah. Artinya syarah menjelaskan, menerangkan sesuai dengan kepakaran dan keahlian mereka. Kalau awak-awak aku tidak berhak mensyarah awak tadi mana, awak tak sia-sia. Makanya kita harus rujuk apa syarahan, apa penjelasan hadis itu sesuai dengan syarahan para ulama-ulama besar yang ahli di bidang itu. Nah, kata beliau mensyarahkan siana salat sampai rakaat salat duha di awal siang, itu pagi. Apalagi di waktu terbaiknya. Akfika, aku akan cukupi atau aku akan mencukupimu di akhir siangnya, di akhir siang sore. Maka suik mencukupi kuah. Salah satu di antara sekian pemahaman dan penjelasan ulama, yaitu apa yang menyita waktumu dan apa yang menyibukkanmu, berupa hajat-hajat dan keperluan-keperluanmu, sehingga kamu habis waktumu untuk mengurus itu. Sibuk untuk mengurus itu. Maka aku akan cukupi kamu dengan apa yang menyibukkanmu itu. Dan diberikan rasa cukup. Dan akan menghindarkan engkau daripada apa yang engkau benci sampai sore hari. Berarti 2. Intinya, siapa yang salat 4 rakaat, tidak 2 sampai. Ini 2 boleh, 4 boleh. Kalau 2 yang tadi, 4 rakaat, bisa bersambung, bisa 2-2. Akan diberi kita kecukupan dalam kata, ana menyita waktu kita, ana menyibukkan kita, maka kita akan diberi kecukupan. Karena kita salat 4 rakaat. Bukan diganti, bukan nak kerja sudah tulai. Nah, kalau begitu nak kerja soleh. Salat 4 rakaat, sampai sore nak kerja lah, itu salah pemahaman. Nah,
yang menyebabkan engkau sibuk, tentu hajat dan kebutuhan, keperluan. Aku akan cukupi apa yang menyibukkanmu. Apa yang engkau rencanakan pagi hari ini sampai sore, aku akan beri. Kita kanlah ada agenda harian. Awak besok aku pagi mengko. Atau sudah salat subuh kau mengko begini. Kan ada rencana. Nah, apa yang kita rencanakan itu, bila diawali dengan salat 4 rakaat, apa yang kita rencanakan disampaikan oleh Allah. Dan apa yang tidak kita suka, apa yang kita benci, akan dihindarkan kita sampai sore hari. Dengan 4 rakaat. Itu masalahnya masalah keyakinan. Yakin tak yakin itu tergantung di kita. Tuh. Kalau cako diimbangi sama dengan 360 sedekah. Kalau kini 4 rakaat. 4 rakaat itu bisa 2-2, bisa sampai langsung. Bisa di rumah, bisa di masjid. Mengenai jumlah rakaat, masih ada waktu seketik lagi. Mengenai jumlah rakaat, paling kurang salat duha itu 2 rakaat. Rakaatain. 2 rakaat saja sudah luar biasa. Bisa 4. Sampai kau bisa 2 cara. 2 salam. Atau sampai langsung. 2 salam atau sampai langsung. Cuma yang dikerja oleh dekat orang tak tahu, mereka tercengalannya. Salah sampai rakaat, salah aluh. Orang ku kadang-kadang kalau balain padanya lah dah asih sekali sebenarnya. Atau 6. Kalau 6 2. Salatul laili wan nahari masna. 2. Atau 8. 2. Atau udah balik. 2. 2 balik. Minimal 2. Dalam sebuah hadis, masih hadis riwayat Tabarani, hadis itu diperbincangkan oleh para ulama-ulama hadis tentang kesahihannya. Dapat kesimpulannya, diramu-ramu, dipadu-padu dengan sekian banyak syawahid penguat-penguatnya, maka jadilah hadis itu bisa dijadikan dalil. Apa hadisnya? Hadis itu agak panjang dari Abu Darda bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla salatad duha rakaatain." Siapa yang salat duha 2 rakaat sajalah. Lam yuktab minal ghafilin. Maka orang ko tidak ditulis, tidak dicatat termasuk orang yang lalai. Untuk menghindari daripada kita tercatat sebagai orang yang lalai kepada Allah, lalai berzikir, lalai segala macam, maka dengan 2 rakaat salat duha, dia tidak ditulis lagi sebagai orang yang ghafilin. Tuh. Wa man shalla 4, siapa yang salat duha 4 rakaat, kutiba minal abidin, dia akan dicatat, akan ditulis sebagai orang abidin, para hamba-hamba Allah. Abid, hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah. Atau ahli ibadah, abid. Bisa ahli ibadah, bisa hamba-hamba Allah khusus, abid, 4 rakaat. Wa man shalla 6, dan siapa yang salat 6 rakaat, 2, kufiya dzalikal yaum, dia akan dipelihara, akan dijaga, dan akan diberi kecukupan sehari itu dari apa yang dihajatkan. Wa man shalla 8, siapa yang salat 8, berarti 2. Kataballahu minal qanitin, Allah catat dia termasuk orang yang qanitin, orang yang tunduk patuh kepada Allah. Wa man shalla 12, siapa yang salat sampai 2 balih malahan, dilompek saja jadi 2 balih, banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibikinkan untuknya suatu gedung, suatu rumah di
di surga. Itu salah satu dalil. Bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8, bisa 10 sudah boleh. Minimal 2. Dan 2 kau populer. Dan 2 kau populer. Apakah salat 2 kau setiap hari? Boleh setiap hari, boleh sela-sela hari. Karena Rasulullah juga tidak setiap hari. Kata para ahli, beliau mungkin tidak setiap hari, khawatir. Beliau dianggap orang mesti harus dan wajib. Sehingga beliau tidak setiap hari. Cuma pesan beliau kepada salah sahabat, 2 hari. Setiap hari jangan lupa salat 2. 2 minimal 2 pagi. Akan dicukupkan kepada sampai sore hari. Maka siapa yang mampu, siapa yang bisa, laksanakan setiap hari. Bahkan itu bisa mewakili salat malam yang tak mampu kita salat malam setiap malam. Maka dengan rutin salat 2 setiap pagi sudah memadai sebagai pengganti walaupun sama daripada salat malam. 2. Caranya bisa di masjid, sudah salat subuh, tunggu waktu atau pulang tiba di rumah panjang waktu sampai luar, silakan pilih mana yang ketujuh. Satu lagi tinggal seketika lain. Adakah ayat tertentu? Tidak ada ayat tertentu. Sembarang. Mestikah wadduha dan wasyamsi wadduhaha. Itu kan pendapat. Barangkali dia sama bunyinya mungkin. Maka pertama wasyamsi wadduhaha, dia ada duha. Maka kedua wadduhaha, dia ada duha. Itu barangkali anjuran-anjuran. Cuma tidak ada petunjuk khusus harus ayat itu, harus surat itu. Boleh surat apapun. Boleh surat apapun melakukannya. Adakah doa khusus dibuat orang lain? Ada doa ikan. Panjang. Jambu dulu apa, kini apa leh. Sebab mula saja bertemu hadis itu sebenarnya itu tidak ajaran Nabi. Cuma doa-doa yang dibikinkan oleh ulama besar. Boleh kita hafal, boleh tidak. Yang penting doa khusus untuk salat 2 yang langsung Nabi ajarkan. Yang langsung Nabi ajarkan menurut para ulama tidak diketemui. Cuman berdasarkan riwayat-riwayat ada doa-doa tertentu yang dibaca. Di setelah salat 2 itu sebenarnya tidak ada doa khusus. Siapa yang berdoa bagus. Siapa yang berdoa bagus. Tidak ada sesudah salat itu Allah minta salam segala macam. Itu salat fardu. Salat 2 rakaat ya sudah habis. Kalau ingin berdoa silakan, ingin berzikir silakan, ingin istighfar silakan, bagus. Kalau ingin membaca doa dan buat orang baca, bagus. Kira-kira itulah di waktu siang. Bagi yang tak laki salat syuruk di rumah kita salat. Minimal salat 2 rakaat untuk duha. Bagi yang tak laki salat sikoh, silakan sakit sikoh. Bagi yang tak laki salat, tunggu saya disalatkan nanti, aman. Aman. Sekian kaji kita pagi hari ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.